Nah, kadang-kala ibu-ibu kita di pasar itu tanpa peduli ikhlas atau tidak para pedagang itu ditambah-tambah sendiri dagangan orang itu. Nah, bagi yang punya istri, punya anak, ini tidak boleh dilakukan dalam muamalah itu, di dalam transaksi kehidupan kita itu. Bapak-bapak hadirin peserta kultum yang dirahmati Allah. Seorang muslim atau seorang mukmin di samping memahami atau mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, juga diharuskan kita untuk memahami, mengetahui tentang hal ihwal yang terkait dengan hal-hal muamalah, yakni hal-hal yang terkait dengan transaksi kehidupan kita sehari-hari. Kebetulan saya oleh Ustaz Nugrah ini hal muamalah dalam jadwal saya itu, yaitu terkait dengan bagaimana transaksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam itu sangat luar biasa. Hal-hal yang terkecil diatur oleh Islam itu. Seperti contoh, kalau kita memakai baju, maka ketentuan syar'inya kita didahulukan tangan kanan. Tetapi ketika kita melepas, maka kita mendahulukan tangan kiri. Rahasia apa dibalik itu? Wallahu alam. Rasulullah dan Allah yang Maha mengetahuinya. Tapi kita diperintahkan semacam itu. Kalaulah kita sebagai seorang pedagang, bagaimana etika berdagang yang benar menurut etika muamalah itu? Seorang pedagang dilarang untuk berbohong, menyembunyikan barang-barangnya yang sudah busuk atau yang rusak, atau barang yang kualitas rendah. Dikatakan ini barang bagus, ini barang impor, dan lain sebagainya. Ini dilarang keras dalam transaksi muamalah kita di dalam Islam itu. Mengurangi takaran, mengurangi timbangan, dilarang keras. Tetapi kadang-kala kita jumpai bahwa pedagang itu ada yang berani bersumpah, ini sungguh ini benar, bahwa ini harganya segitu jika ditawar oleh konsumen atau pembeli, ini belum dapat modal. Padahal tawaran itu sudah melampaui di atas harga dasar. Nah, semacam itu tidak boleh dilakukan dalam hal muamalah itu. Kemudian bagaimana dengan pembeli? Sudah dikasih oleh para pedagang, misalnya beli garam atau beli, kok ditambah-tambah lagi oleh para pembeli tanpa seizin, tanpa seikhlas oleh pedagangnya. Maka hal itu tidak boleh dilakukan, kecuali diminta dengan benar, tolong dong ditambah lagi 1 ons atau 2 ons. Jika pedagang itu ikhlas, maka tentu itu dihalalkan. Nah, kadang-kala ibu-ibu kita di pasar itu tanpa peduli ikhlas atau tidak para pedagang itu ditambah-tambah sendiri dagangan orang itu. Nah, bagi yang punya istri, punya anak, ini tidak boleh dilakukan dalam muamalah itu, di dalam transaksi kehidupan kita itu. Bahkan dicontohkan oleh Rasulullah itu, dilarang itu ketika ada orang yang menawarkan satu kepada pedagang itu, tetapi ada datang pembeli yang lain menginginkan barang itu, sedang ditawar, katakan dengan harga 1 juta, dia mau membayar 1,5 juta. Dalam proses ditawar oleh pedagang lain, dia mengatakan saya membelinya atau saya membayarnya 1,5 juta. Ini tidak boleh terjadi di dalam hal muamalah ini. Sangat dilarang. Ketika ada konsumen lain yang masih menawar, dalam suasana masih menawar, dalam proses menawar, tidak boleh kita menawar barang itu. Nah, begitu hebat Islam itu mengatur transaksi kehidupan kita itu.
Tidak, pedagang tidak bisa berbohong. Nah, ini contoh-contoh kecil dalam hal muamalah itu. Nah, di dalam Al-Quran yang sering dibaca oleh Hatib itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, seperti tadi, ini barang kualitas impor ini Pak, bagus ini Pak, padahal barangnya kualitas rendah. Nah, jadi kalau bapak-bapak ini ada yang menjadi sales atau yang menjadi pedagang, ya katakanlah sejujurnya, jangan menyembunyikan barang yang jelek dan dikatakan barang yang bagus. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan, fa in sadaka wa bayyana burika lahuda fi bai'ihima wa in katama wa kajaba muhikat barakah. Jika mereka berdua jujur dan transparan, kepada keduanya diberikan barakah. Artinya antara pembeli dan penjual itu sama-sama jujur di dalam transaksinya, maka insya Allah akan diberikan berkah. Dan apabila mereka berdua tidak transparan dan berbohong, maka akan dimusnahkan berkah jual beli mereka itu. Nah, ini jadi kita juga pembeli jangan berbohong. Biasanya si A jualnya segini ini, padahal kita tidak pernah beli transaksi dengan si A. Berarti kita pembeli berbohong juga itu. Ya Pak Dr. Ali, kadangkala untuk menjatuhkan mental pembeli atau untuk meyakinkan kita, lah biasanya si A menjual sekian barang ini, atau jelek-jelekan barang orang juga. Barang apa ini? Nah, itu juga tidak boleh terjadi dalam transaksi muamalah kita dalam kehidupan sehari. Contoh lain, misalnya kita ingin bersilaturahim kepada keluarga atau kepada para sahabat, apalagi yang kita tuju itu katakanlah Pak Dr. Ali mantan kekasihnya atau mantan pacarnya, ingin bersilaturahim. Bagaimana persyaratan secara muamalah kita itu? Pertama, kita mengucapkan salam sesampai di rumah orang itu. Kalau rumah itu terkunci atau tertutup, maka kita ketok-ketok dengan mengucapkan assalamualaikum. Nah, katakanlah kebetulan ada tuan rumah, ada istri di dalam, istrinya sahabat itu dalam rumah. Dibuka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf dek, bapaknya ada? Oh, kebetulan bapaknya keluar daerah. Kalau muamalah yang benar, maka kita dalam hati kita itu harus kembali, artinya pulang kembali, tidak masuk. Tetapi saya tidak tahu kejadiannya, adakah yang mengucapkan alhamdulillah, inilah yang saya harapkan. Saya tidak tahu itu, apa ada yang begitu. Jadi harus kita kembali karena tidak ada suaminya. Kalaupun amat terpenting sangat dan sang istri itu mengerti tentang muamalah ini, maka sekedar menerima di teras saja. Ya Pak Ustaz, nanti diluruskan oleh Pak Ustaz. Kalau amat penting sangat informasi yang mau disampaikan atau yang mau ditanya, maka sang istri itu hendaknya sekedar menerima di teras yang bisa dilihat oleh publik lain. Tetapi yang benar, mohon maaf Pak, sang suami saya tidak ada, lain kali saja datang. Ini yang benar. Tapi kalau seperti tadi, bekas-bekas atau sisa-sisa cinta lama itu masih bersemayam di dalam dada mereka, ya kita yang benar. Oh mohon maaf dek, nanti setelah ada suaminya di rumah baru saya datang. Lah, kosok alim saja, bukankah kesempatan ini yang saudara harapkan? Nah, itu dirayu lagi oleh yang punya rumah kita. Tapi harus, insya Allah kita harus tegar. Ini yang benar dalam muamalah itu, jangan memanfaatkan. Nah, ini yang sangat sulit dalam hal muamalah kita sekarang Bapak Ibu.
terutama anak-anak kita. Ini anak-anak kita yang mahasiswa atau yang kuliah ke luar daerah. Tidak bisa kita pantau anak-anak kita itu bergaulnya. Padahal perintahnya, kalau tidak diikuti atau tidak ditemani oleh mahramnya, maka seorang perempuan itu tidak boleh keluar rumah. Itu yang benar. Tetapi kondisi zaman sekarang, kalau tidak keluar ke rumah, berarti anak-anak kita tidak bisa keluar tidak bisa kuliah ke keluar daerah. Nah, disinilah kita bagaimana keluarga itu secara internal menanamkan akhlak, menanamkan tentang ilmu keagamaan ini secara mendalam. Tidak bisa kita harap, walaupun banyak tuan guru, banyak ustadz, banyak kiai di luar, tidak bisa kita harapkan terlalu banyak. Nah, sekarang ini. Nah, contoh lain dalam muamalah itu, kalau kita ketemukan barang orang jatuh, katakan di kawasan kampus ini atau di HP yang mahal, katakan yang 15 juta mungkin, kita temukan, kita justru mengatakan innalillah, karena kita mendapatkan amanat yang berat. Kemana barang orang ini yang harus kita? Nah, kalau kebetulan di kawasan kampus ini kita ketemukan, maka segeralah datang ke masjid ini, berikan takmir masjid, ini barang yang saya temukan, tolong diumumkan. Nah, yang benar itu diumumkan terus menerus, bahkan sampai setahun yang saya baca, mohon maaf Pak. Nah, begitulah hebat. Tetapi saya tidak tahu, adakah yang mengatakan bahwa ketemukan itu, terutama anak-anak saya mahasiswa, lah alhamdulillah ini rezeki, ini HP yang saya dambakan selama ini, masukkan dalam kantong, tarik apa itu kartunya orang, dibuang. Nah, wallahu alam itu. Apakah ada seperti itu? Apakah ada yang seperti yang pertama tadi, segera datang ke masjid, nyerahkan kepada takmir masjid. Ini Pak anugerah HP yang saya temukan di sini, tolong disampaikan. Nah, wallahu alam, antara sikap yang pertama ini mudah-mudahan kita masih utuh seperti sikap pertama, membalikan atau mengumumkan bahwa barang orang itu kita akan kembalikan. Tetapi jangan sampai mengatakan alhamdulillah ini barang yang saya mau beli itu, sehingga dibawa pulanglah barang itu. Nah, ini tidak boleh terjadilah dalam. Coba bayangkan begitu hebat pengaturan kehidupan Islam itu Pak, tata cara bermuamalah kita itu. Kalaulah saja kita membawa pisau atau membawa parang itu pertama harus disarungkan. Kalau tidak ada sarung kayunya, paling tidak kertas atau pokoknya harus dibungkus. Kalau tidak ada pembungkusnya sama sekali, maka cara bawanya itu harus kita pegang di mata pisaunya itu, atau di mata pedangnya itu, atau di mata anak panah itu. Begitu luar biasa tata kehidupan Islam itu, karena akan menimbulkan ketakutan orang lain atau kecurigaan orang lain kalau kita, apalagi kita menghunus. Nah, seperti itu keindahan Islam itu, luar biasa kalau kita menghayatinya. Nah, seperti tata cara salat berjemaat ini, mohon maaf kalau sajalah Pak Rektor ini terlambat, salah kalau diberikan tempat khususnya bahwa ini tempat rektor walaupun sangat terlambat datang, dan tidak boleh meloncat atau melangkahi punggung-punggung jemaah yang sudah hadir. Kan luar biasa itu. Tetapi apa kehidupan kita? Kadang-kala kita tidak patuhi. Ini tamu kita, walaupun sangat terlambat tetap diperkenankan duduk di depan. Ini semestinya tidak sesuai dengan sistem atau hakikat atau tata cara bermuamalah kita. Ini yang saya rasa demikian hal-hal yang saya sampaikan. Hal ini sekedar contoh-contoh, tentu sangat banyak yang terkait dengan muamalah ini, yang terkait dengan transaksi kehidupan kita ini. Tadi saya minta sama Pak Anugrah, jadwal berikutnya insya Allah saya hanya menjadi pendengar saja Pak Ustaz, tidak usah dijadwalkan lagi sebagai
Nah, karena saya bukan Pak Ustaz seperti Dokter Ali soalnya. Kalau Dokter Ali kan memang Ustaz. Nah, demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan segala kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.